Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang tumbuh sehat dan juga kuat ya. Tapi gimana kalau konteksnya pandemi nih sekarang, ekonomi lagi sulit, takutnya kan ini orang tua itu irit-irit gitu ya beli makanan sehingga takutnya asupan gizinya nggak berjalan dengan baik ke anak dan ada risiko gitu ya terjadi stunting. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pandemic stunting. Nah kalau kita ngomongin tentang anak tidak hanya sehat secara fisik gitu ya, tapi juga secara mental. Nah kita akan mengetahui nih beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah tetap terhubung. Nah ini dia, apalagi kalau konteksnya selama pandemi gitu ya. Kita lihat bagaimana anak-anak kita ini kan lagi nggak sekolah, lagi nggak ketemu teman-temannya, lagi nggak bisa bersosialisasi. Kalau bisa sih tetap harus bersosialisasi meskipun konteksnya secara virtual gitu ya, lewat video call atau WA call atau lewat Zoom meeting gitu ya. Nah ini bisa membantu menjaga kesehatan mental anak. Kita lanjut yang kedua. Pertahankan rutinitas. Nah ini yang menjadi dilema sekarang nih bagi orang tua ketika anaknya harus stay at home gitu ya. Ketika berada di rumah ini ya banyak orang tua akhirnya excusesnya banyak gitu. Ketika anak di rumah nggak sekolah secara langsung, hanya sekolah via online gitu ya. Akhirnya rutinitasnya ini agak kacau gitu. Pagi hari biasanya udah bangun pagi siap-siap mau ke sekolah. Sekarang bangunnya siang jam 9, jam 10 gitu ya. Padahal ini harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak adalah dengan memberikan atau mempertahankan rutinitas yang sudah berjalan sebelumnya sebelum pandemi ya. Karena ini juga bisa berpengaruh pada habitnya si anak dan juga kesehatan mentalnya anak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Waspadai frustasi. Nah ini juga penting pemirsa. Ternyata frustasi ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi anak-anak juga rentan mengalami yang namanya frustasi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus benar-benar mengawasi anaknya, apalagi masa pandemi ketika mereka harus menggunakan gawe hampir seharian gitu ya untuk sekolah dan juga belajar. Harus benar-benar ngawasin apa aja yang ditonton, jangan sampai membuat anak-anak ini frustasi gitu ya. Kita lihat yang keempat. Lakukan hobi. Nah ini juga penting gitu. Sama seperti orang tua mungkin sekarang yang lagi happening itu lagi farming atau berkebun. Nah mungkin anak-anak juga harus melakukan hobi mereka. Entah itu kayak mungkin bermain Lego atau yang lain sebagainya. Yang bisa dilakukan di rumah, tidak hanya stres gitu ya ngomongin masalah sekolah dari rumah. Tapi juga harus melakukan hobi supaya mereka juga bisa refresh. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ajarkan pola hidup sehat. Nah ini kemudian 5M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk bisa dilakukan tidak hanya oleh orang tua. Tapi orang tua juga harus menjadi role model gitu ya untuk anaknya supaya anak-anak ini juga bisa melakukan pola hidup yang sehat karena ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Oke, itu dia tadi 5 cara menjaga mental anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak gitu ya. Apalagi di masa pandemi di mana mungkin ya stresor tidak hanya menyerang orang-orang dewasa tapi juga mungkin anak-anak gitu ya. Karena mereka mungkin udah hampir setahun nggak sekolah, nggak ketemu sama teman-teman. Nah ini yang harus diwaspadai oleh orang tua untuk bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental anak. Dan untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Fabiola Priscilla, SPSI, MPSI Psikolog, Psikolog Anak dan Remaja dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atau UI. Assalamualaikum Mbak Fabi, apa kabar? Salam Mas Raden, alhamdulillah Mas Raden sehat ya. Alhamdulillah sehat juga, semoga Mbak Fabi dan keluarga juga sehat-sehat terus ya Mbak Fabi ya, amin gitu ya. Oke Mbak Fabi, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian ini menjadi PR ya. Kalau sekarang kan mungkin fokusnya orang-orang gimana nih menjaga kesehatan mental orang-orang dewasa, orang-orang tua yang mungkin kehilangan pekerjaan, kemudian stres kerjanya banyak. Tapi mungkin ada sebagian orang yang belum berpikiran bahwasanya ternyata anak-anak juga kesehatan mental
mentalnya harus dijaga loh, apalagi masa pandemi gitu kan. Mungkin mereka udah sekolah hampir nggak setahun, nggak sekolah hampir setahun gitu ya. Terus kemudian nggak ketemu sama teman-teman, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam kesehatan mental mereka gitu. Kita akan bahas satu-satu ya Mbak. Yang pertama adalah tetap terhubung gitu. Nah, seberapa penting sebenarnya anak-anak ini tetap terhubung dan dengan siapa saja ini tetap terhubungnya gitu Mbak? Iya, yang pertama kita tahu bahwa perkembangan anak itu sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial, yang mutlak ya. Nah, kemudian definisi dari kesehatan mental sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menjalin interaksi dengan baik seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali. Nah, oleh karenanya orang tua sebisa mungkin memfasilitasi anak untuk tetap terhubung gitu ya. Tadi Mas Raden udah ungkapkan juga misalnya dengan Zoom, video call dan lain sebagainya di luar jadwal sekolah misalnya. Jadi mereka tetap bisa meningkatkan keterampilan interaksi sosialnya Mas Raden. Oke. Berarti penting banget ya Mbak ya untuk kemudian anak-anak ini tetap terhubung. Berarti kayak ada yang missing gitu nggak sih? Ada yang hilang ketika anak-anak ini kayak terkungkung di rumah aja. Kan sekarang orang tua nggak mau ribet ya Mbak ya. Ya udah kasih gadget aja, udah nonton YouTube lah gitu, main game gitu. Tapi ternyata di luar main game atau YouTube yang kemudian bisa mengentertain mereka, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana mereka tetap terhubung, bersosialisasi meskipun secara virtual gitu ya. Iya, karena melalui misalnya video call atau Zoom tadi, sebenarnya kemampuan anak untuk bermain bersama, kerjasama, diskusi itu bisa terlaksana. Asal tadi orang tuanya mau untuk meluangkan waktu, memfasilitasi supaya anak-anak tetap terhubung dengan guru, keluarga, teman-teman, pastinya seperti itu, Mas. Oke, karena gimana pun juga anak-anak ini kan bagian dari ya kita sebagai makhluk sosial, zoon politikun yang harus tetap terhubung sama orang lain gitu ya. Mungkin sehari 2 hari oke, tapi kan ini pandemi udah hampir setahun, udah setahun malahan gitu ya. Sekolahnya mungkin juga hampir setahun nggak ketemu sama teman-teman. Jadi memang benar-benar ini PR orang tua untuk menjaga bagaimana kemudian anak tetap terhubung sama yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak. Pertahankan rutinitas. Nah ini ada hubungannya dengan bagaimana kemudian hampir setahun ini anak-anak nggak sekolah. Mungkin ada orang tua ya karena ya udahlah gitu kan. Akhirnya biasa bangun jam 6 pagi, kemudian mandi, sarapan, pakai baju, berangkat sekolah. Tapi sekarang ya udahlah biarin bangun jam 9, bangun jam 10, lagi nggak sekolah ini gitu kan. Ternyata mempertahankan rutinitas yang seperti biasanya sebelum pandemi ini menjadi penting ya Mbak ya? Ya ini beneran tantangan semua orang tua sih di zaman pandemi ya. Jadi memang sebenarnya sangat penting sekali rutinitas itu bisa terus dipertahankan karena kalau kita punya rutinitas kita punya jadwal yang terprediksi. Nah yang terprediksi ini adalah membuat anak-anak menjadi lebih tenang karena tahu apa yang akan dilakukan setiap harinya seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga nih Mas Raden karena ada anak-anak tertentu dengan karakter yang unik. Mereka susah tuh untuk bisa stick rutinitas gitu kan. Jadi memang perlu kesabaran orang tua. Kemudian juga timbul kebosanan. Aduh, kok rutinitasnya ini aja gitu ya. Nah, ini penting bagi orang tua untuk memasukkan seperti playtime, break time seperti itu. Jadi di dalam masa-masa bermain itu atau free time itu kita masukkan hal-hal yang bervariasi tadi supaya tidak bosan, misalnya masak bersama, berkebun bersama, main yang seru dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas. Nah itu playtime-nya bersama orang tua untuk masak bersama atau main bersama, ternyata ini juga nggak hanya bermanfaat untuk anak-anak, bagaimana kemudian mereka bisa tidak terlalu bosan dengan rutinitasnya, tapi juga sebagai playtime-nya untuk orang tua juga ya Mbak ya, untuk kemudian ya biar nggak stres juga ini ngawasin anak-anak, orang tua juga perlu bermain gitu ya, jadi double impact gitu ya. Iya banget, betul banget. Jadi tidak hanya ke anak-anak tapi juga ke orang tua gitu ya. Ini sangat luar biasa buat Anda pemirsa ini yang punya anak-anak, jangan berpikir bahwasanya apa yang Anda lakukan hanya untuk anak-anak, tapi juga pasti ini ada dampaknya ke Anda juga sebagai orang tua gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, waspadai frustasi. Nah kalau selama ini kan kita taunya frustasi itu untuk orang-orang ya dewasa gitu ya, entah karena percintaan, kantor, kerjaan dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak juga bisa frustasi ya Mbak ya. Oh bisa, karena frustasi itu kan terjadi ketika realitas itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan di zaman pandemi itu sehari bisa berapa kali kan, misalnya lagi seru-serunya belajar sinyalnya putus gitu kan. Ada misalnya kunjungan ke sekolah yang biasanya mereka bertemu jadi virtual gitu kan, banyak sekali kejadian-kejadian yang aduh aku pengen harapin ini kok kenyataannya kayak gini. Nah jadi ketika anak sudah menunjukkan perilaku yang negatif, menarik diri dan lain sebagainya, kita harus waspada, wah nih mungkin akan menjadi anak sedang frustasi, sehingga kita cepat
untuk mengajarkan cara-cara mereka bagaimana mengatasi frustasinya. Misalnya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, misalnya emosi kita bisa, perilaku kita bisa, tindakan kita bisa, ide kita bisa. Kita mau milih main apapun itu bisa dalam kendali kita. Tapi pandemi, hal-hal sesuatu kayak sinyal, itu di luar kontrol kita. Nah, itu kita harus bisa ajarkan pada anak. Ajarkan teknik relaksasi yang paling gampang. Tarik napas, buang napas, kemudian masukkan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan. Seperti itu sih. Oke. Mbak Fabi, ini kan kalau kita sering lihat kemarin gitu ya, banyak orang tua yang harus jadi guru dadakan gitu ya, sehingga banyak yang harus, aduh ini pakai kekerasan, pakai nyubit, pakai apa gitu kan, karena ngajarin ke anaknya. Ada yang sampai komplain, ini kamu biasanya Kak di sekolah itu bisa belajarnya cepet loh, kenapa sih sekarang kakak belajarnya lambat banget di rumah? Nah, ini sebenarnya indikator kenapa anak ini agak susah belajar di rumah, sebenarnya salah satunya bisa karena frustasi juga nggak sih Mbak? Maksudnya karena udah terlalu capek, udah terlalu bosen, akhirnya daya tangkap untuk belajarnya juga agak berkurang gitu. Oh ya, tentu saja. Jadi tadi kan, apapun yang ingin bisa tapi ternyata tidak bisa. Belum lagi ditambah orang tuanya yang juga harus tetap cool gitu ya. Nah, kita bisa menerima bahwa di sekolah itu setiap mata pelajaran punya expert sendiri gitu. Tiba-tiba semua expert itu ada di tanggung jawab orang tua gitu kan. Guru bahasa, guru art, guru olahraga, apapun itu kita bisa dampingi anak di rumah. Nah, itu juga perlu bagaimana caranya supaya orang tua tidak menampilkan frustasinya sehingga tidak diimitasi anak atau anak tidak merasa kok orang tuaku kok marah-marah terus gitu ya. Jadi mereka juga merasa tidak nyaman dengan kondisi saat itu. Nah, ini berarti memang harus mewaspadai frustasi anak dan juga frustasi orang tua karena harus mengawasi si anak. PR-nya memang double ini ya Mbak ya. Sebagai orang tua juga Mbak Fabi mungkin juga merasakan bagaimana kemudian pandemi ini benar-benar stresornya sangat luar biasa gitu ya Mbak ya. Tetap semangat ini pokoknya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini juga yang sering kemarin happening juga. Sekarang juga masih happening sih untuk orang-orang tua mungkin yang farming, berkebun gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ternyata melakukan hobi yang mereka sukai, ini juga penting dan bisa menjaga kesehatan mental anak gitu ya Mbak ya, apalagi di masa pandemi. Gimana nih? Ya, jadi kalau kita punya hobi ya, juga anak-anak itu kan bisa menurunkan stres ya Mas. Yes. Kemudian meningkatkan kemandirian, kemudian juga ide-ide, kreativitas dan sebagainya. Dan juga yang paling penting menimbulkan perasaan positif, senang, bangga gitu ya. Bahkan banyak juga klien-klien saya yang jadi berprestasi karena ada waktu lebih untuk mengasah hobinya tersebut gitu. Jadi memang sangat penting hobi ini untuk terus digali gitu ya, disediakan waktu khusus supaya bisa tetap terjaga mental anak. Oke. Nah, kemungkinan kan orang tua sama anak-anak punya hobi yang berbeda. Berarti tetap harus orang tua harus komunikasi ya Mbak ya. Maksudnya nggak harus memaksakan hobi orang tua harus disukai juga oleh anak. Malah anak bisa jadi stres gitu ya. Ya, karena kan tujuan hobi itu sendiri adalah menimbulkan perasaan senang Mas Raden. Jadi kalau misalnya kita memaksakan anak berkebun, sedangkan anak juga nggak suka gitu kan, ya hobinya kan jadi nggak menimbulkan perasaan senang seperti itu. Berarti ini PR orang tua lagi. Tidak mudah untuk menjadi orang tua, tapi memang membahagiakan gitu. Tapi memang banyak PR dan tugasnya gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih, Mbak Fabi. Ajarkan pola hidup sehat. Nah, ajarkan pola hidup sehat. Ini mungkin nggak terjadi kalau akhirnya orang tua juga tidak memiliki pola hidup yang sehat juga. Berarti ini menjadi PR orang tua untuk menjadi role model gitu ya, untuk bagaimana kemudian nggak akan bisa mengajarkan pola hidup sehat ke anak kalau orang tuanya juga nggak memiliki pola hidup yang sehat. Gimana nih Mbak? Jadi pola hidup yang sehat di zaman pandemi ini kunci banget sih Mas Raden kalau menurutku ya. Jadi kita awalnya kita sehat dulu gitu. Nah, bagaimana anak bisa menerapkan pola hidup sehat kalau tidak melihat langsung, karena apa yang anak lihat itu yang ditiru gitu ya. Jadi mau nggak punya pilihan, harus menjadi role model pola hidup sehat, istirahatnya cukup, olahraga atau aktivitas setiap hari, makannya yang benar gitu ya, ada sayuran, ada vitamin, minum yang cukup, dan yang paling penting banget adalah pola pikir yang positif, hindari stres. Itu yang penting banget Mas Raden. Oke, karena sebenarnya anak-anak ini adalah peniru yang ulung ya. Jadi ketika orang tua berbuat A, dilihat sama si anak, maka anak akan juga berbuat A. Jadi apapun yang dilakukan anak, mungkin ini cerminan Anda pemirsa, orang-orang tua. Jadi harus lebih ekstra lagi. Kalau mau curhat mungkin ya stres, bisa
konsultasi sama Mbak Fabi gitu ya. Ini anak-anak gimana gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Fabi pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak kita tetap sehat, mentalnya terjaga, pandemi segera usai dan orang tua juga tetap bahagia gitu ya. Dan salam juga untuk keluarga di rumah juga anak-anak ini semoga sehat-sehat terus. Terima kasih Mbak Fabi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, pandemic stunting. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas ini topik kita hari ini tentang pandemic stunting. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Iren SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi, Dr. Iren, apa kabar? Pagi, kabar baik, kabar sehat, salam kabar sehat baik, juga kabar kita sehat. semua ya. Iya, terima kasih Dok. Semoga kita sehat-sehat terus ya Dok ya, dan semoga teman-teman di Rumah Sakit Geraha Kedoya juga sehat-sehat terus. Oke Dok, hari ini kita akan ngomongin tentang pandemic stunting gitu ya Dok ya. Kalau kita ngomongin tentang stunting sendiri kan sebenarnya ya tentang asupan gitu, gizi gitu. Tapi kan kalau ngomongin pandemi, jadi mungkin karena ekonomi sulit, mungkin saja ada kemungkinan posibilitas di mana orang tua irit-irit gitu ya Dok ya, untuk beli makanan yang bergizi gitu. Akhirnya mungkin nggak sih ada risiko atau rentan terjadinya stunting pada anak. Nah, sebelum ngomongin pandemic stuntingnya sendiri, yang dimaksud dengan stunting ini apa sih Dok? Kan mungkin kita sering dengar nih stunting gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan stunting ini apa dan bedanya sama malnutrisi ini apa gitu Dok? Oke, jadi memang sampai saat ini masih banyak kesalah kaprahan kali ya intinya istilahnya mengenai stunting. Jadi pada saat mulai beberapa tahun terakhir mulai booming istilah stunting, cukup banyak atau hampir semua orang tua tanya, Dok, anak saya stunting nggak sih? Ya. Jadi sebenarnya stunting apa? Stunting apakah semua anak yang pendek secara fisik kelihatannya pendek pasti anak ini stunting? Ternyata istilah stunting tidak seperti itu ya. Jadi istilah stunting ini merupakan suatu gangguan pada tumbuh dan kembang anak yang berkaitan dengan gangguan kesehatan. Baik ini gangguan kesehatan kalau kita lihat terjadinya infeksi berulang yang cukup sering atau adanya gangguan kesehatan lain seperti penyakit kronik yang dialami oleh anak ini, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pemberian asupan, penyerapan makanan di dalam tubuh anak, dan bagaimana si anak mengutilisasi atau menggunakan energi yang berasal dari makanan yang ia makan. Ya, jadi stunting itu ada 3 komponennya, Mas. Jadi ada gangguan tumbuh, dalam hal ini pasti anaknya pendek, ya. Kemudian ada gangguan perkembangan, artinya bisa terlambat atau bisa ada gangguan dalam ranah atau aspek perkembangan, seperti gangguan perkembangan motorik, gangguan perkembangan bahasa, gangguan perkembangan interaksi dengan anak lain, dan juga terkait dengan penyakit-penyakit kronik atau infeksi berulang. Jadi harus ada ketiga komponen itu. Kita bilang stunting, ya. Oke, Dok, ini berarti kan tadi disebutkan tidak hanya sekadar pendek gitu ya, karena ada beberapa komponen dari stunting itu sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang ciri-ciri atau yang mungkin bisa dilihat gitu Dok, gejala atau ciri secara langsung yang bisa dilihat oleh mata secara langsung gitu Dok, ketika anak ini mengalami stunting, ada nggak sih Dok selain yang pendek tadi, atau memang harus melalui ya dicek di lab dulu segala macam gitu Dok? Oke. Jadi memang kelihatannya kalau anak stunting ini yang paling jelas kelihatan memang anak ini terlihat pendek jika dibandingkan dengan anak-anak pada kelompok usianya. Satu ya. Terus kemudian mungkin yang bisa terlihat juga kalau seandainya memang anak ini
memang sering mengalami infeksi berulang, ya anaknya jadi kelihatan pucat, anaknya jadi kelihatan tidak ceria, cenderung lemas, ya anaknya tidak bergairah, ya atau jadi kurus juga anaknya, lebih kecil karena berat badannya pun tidak sesuai dengan usia dan tingginya. Gitu Mas. Mungkin yang bisa kelihatan ya pada anak-anak dengan stunting. Oke, itu beberapa kondisi yang mungkin bisa mengarah pada kondisi stunting pada anak gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian dari kondisi seperti itu dan 3 komponen tadi yang sudah disebutkan oleh dokter, faktor risiko apa saja sih dok yang kemudian paling berpengaruh gitu ketika anak ada tendensi ke stunting gitu? Apakah kemudian kalau kita ngomongin stunting kan selama ini pasti pemikiran kita adalah dari asupan makannya gitu dok. Nah apakah memang selalu dari asupan makan atau mungkin ada faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan anak ini dalam kondisi stunting? Oke, jadi memang yang paling besar itu faktor risikonya atau yang paling banyak terjadi pada kasus-kasus stunting itu adalah malnutrisi ya, Mas ya. Jadi malnutrisi yang tidak tertangani dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak terjadi kejar tumbuh atau tidak terjadi pemberian asupan nutrisi yang baik untuk mengkoreksi malnutrisinya ini yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang ya sehingga tidak terjadi kejar tumbuh atau tumbuh kejar. Nah, itu yang paling banyak sering terjadi sih, walaupun ada faktor-faktor lain juga yang bisa mempengaruhi kenapa anak menjadi stunting selain malnutrisi. Tapi seperti kita contohnya di Indonesia, memang yang paling sering terjadi itu adalah malnutrisi dalam jangka waktu yang lama, ditambah tadi infeksi berulang ya Mas ya, seperti di negara kita kan juga masih cukup tinggi ya ke penyakit-penyakit kronik seperti anemia, seperti penyakit TB atau TBC ya, atau mungkin juga di beberapa daerah kasus-kasus cacingan itu juga masih cukup banyak yang bisa menyebabkan investasi kronik cacing pada usus yang bisa mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan. Itu Mas. Oke, berarti ini kan kalau kasus di Indonesia lumayan tinggi atau yang paling risiko paling tertinggi adalah tentang bagaimana kemudian asupan atau malnutrisi tadi ya dok ya. Terus kemudian kalau hubungannya dengan malnutrisi dok, berarti kalau masa pandemi mungkin ya, kita nggak lagi ngomongin dari sisi ekonominya, tapi ketika mungkin ekonomi kan lagi turun gitu ya dok ya, dan ketika ada orang tua yang mungkin mau irit-irit gitu beli makanan, ini secara tidak langsung ke depannya bakal ada dampak nggak sih kemudian karena asupan anaknya mungkin tidak terasupi dengan baik, ada tidak kemungkinan untuk stunting ke depannya dok? Oke, kita mesti lihat ya. Jadi resiko stunting itu sebenarnya paling sering terjadi pada awal-awal kehidupan. Kita mesti lihat dulu usianya kapan. Jadi sebenarnya faktor resiko stunting apabila ada satu kondisi sebagai resiko untuk menyebabkan terjadinya stunting ya, itu biasanya kejadiannya di awal-awal kehidupan tuh Mas. Jadi bisa dimulai dari sejak si anak ini masih dalam kandungan ibunya. Ya, jadi sebenarnya golden period atau waktu kritis yang paling penting untuk kita perhatikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting apabila ada kondisi-kondisi yang menyebabkan itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi 9 bulan di dalam kandungan ditambah 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Ya, jadi kalau seandainya anaknya sudah memasuki usia lebih dari 2 tahun gitu ya, sudah melewati usia 2-3 tahun, terus kemudian terjadi pandemik, ya kita lihat apakah lebih kepada penurunan status nutrisi yang sifatnya akut kali ya Mas ya, yang kalau seandainya ditangani dengan baik sih harusnya tidak terjadi stunting anaknya. Ya, karena stunting ini terutama sangat mempengaruhi pada saat anak berada dalam fase tumbuh dan kembang yang cepat ya, yaitu di dalam usia 1000 hari pertama kehidupan, karena di 2 tahun pertama kehidupan, di 9 bulan dalam kandungan, otak itu sangat pesat sekali pertumbuhan dan perkembangan.
ya, Oke. gitu. Oke, berarti ini menjadi untuk yang sudah 3 tahun ke atas gitu ya, selama pandemi dimulai, mungkin tidak akan terlalu bermasalah gitu ya dok ya. Cuma yang menjadi masalah adalah mungkin ketika hamil dan ya pokoknya 1000 hari pertama kehidupan si anak gitu ya. Berarti ini akan menjadi catatan penting gitu ya, alarm untuk mereka-mereka perempuan yang hamil selama masa pandemi dan melahirkan selama pandemi untuk kemudian ekstra gitu kali ya dok ya, perhatiannya untuk bagaimana asupan untuk sang anak, bagaimana kemudian cara menjaga supaya si anak ini tidak mengalami stunting gitu ya dok ya. Betul. Ya, jadi memang yang dibilang sama Mas ini benar ya. Kalau yang untuk di atas usia 2 tahun, dalam kondisi pandemik seperti ini mungkin yang perlu diperhatikan jadinya status nutrisi ya. Jadi misalnya gizi kurang gitu ya, karena mungkin asupannya untuk kalangan ekonomi yang ke bawah ya, yang cukup sulit, sehingga salah satu pengeluaran yang harus dipertimbangkan untuk dikurangi mungkin dalam asupan makanan sehari-hari ya, yang perlu diperhatikan benar-benar adalah nanti status gizi anaknya. Hati-hati gitu ya, yang tadinya dalam kondisi gizi yang baik kemudian dalam kondisi seperti ini bisa mengalami gizi kurang. Itu yang mesti juga diperhatikan, karena tentu status nutrisi pada seorang anak itu penting ya, karena ini akan mempengaruhi juga sistem imun ya, yang bagaimana anak ini bisa terlindungi dari penyakit-penyakit infeksi dan sebagainya. Selain vaksinasi juga penting ya pada intinya. Jadi kalau seandainya selama masa kehamilan yang tadi dibilang asupan nutrisi pada ibu hamil, betul harus memperhatikan asupan gizi selama kehamilan ya, harus mengerti mengenai apa itu makanan sehat, vitamin yang perlu dikonsumsi selama kehamilan, dan juga yang perlu diperhatikan itu adalah stres psikologis ya Mas ya, emotional stress, psychological stress, apakah ada penyakit kronik pada ibu misalnya kencing manis atau penyakit darah tinggi selama kehamilan, karena hal-hal ini juga dapat menjadi faktor risiko untuk menyebabkan si janin berada dalam suatu risk condition untuk menjadi stunting nantinya. Oke, berarti ini memang menjadi ya alarm gitu ya, catatan penting untuk mereka-mereka yang hamil dan melahirkan selama masa pandemi, tapi juga tidak kemudian yang sudah punya anak 2-3 tahun ke atas langsung menyepelekan gitu. Tetap asupan gizi juga harus terjaga dengan baik untuk sang anak gitu ya dok ya. Oke, nanti di segmen selanjutnya dok kita akan membahas apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mungkin anaknya sudah terdiagnosis bahwa anak mengalami stunting gitu. Apakah kemudian makan banyak-banyak makanan bergizi atau mungkin ada terapi yang lain yang harus dilakukan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pandemic stunting, bersama dengan Dr. Iren SPS, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kita kembali lagi ke Dr. Iren. Dok, kalau kita ngomongin tentang stunting gitu ya, ini kan menjadi apa ya, horor banget gitu ya kalau untuk orang tua yang dinyatakan anak ini mengalami stunting itu ya campur aduk perasaannya, siapa orang tua yang mau gitu kan anaknya didiagnosis stunting. Tapi kalaupun akhirnya ada satu kondisi di mana anak mengalami stunting, ini sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua, penanganan pertamanya ini seperti apa dok gitu? Oke, jadi kalau seandainya oke lah sudah ketahuan stunting nih anaknya, jadi yang mesti dicari tahu itu adalah penyebab stuntingnya apa. Jadi memang yang paling banyak adalah malnutrisi dalam jangka waktu yang lama ya, atau chronic malnutrition. Ini yang harus kita perbaiki ya. Jadi asupannya diperbaiki tentunya dengan memberikan asupan yang adekuat ya, dalam artian asupan yang adekuat itu adalah asupan nutrisi yang memenuhi kebutuhan gizi si anak pada saat ini. Ya, karena dia sedang berada dalam kondisi stunting. Jadi diperhatikan asupan makronutriennya, diperhatikan asupan mikronutriennya.
Jadi kalau kita bicara makronutrien apa sih? Yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak ya, yang komposisinya harus kita hitung, harus kita atur. Ya, sehingga jumlahnya itu memenuhi kebutuhan gizi si anak saat ini. Ya, kita bicara tentang mikronutrien juga tidak terlepas dalam komposisi asupan nutrisi anak. Jadi kalau kita bicara mikronutrien artinya apa? Multimineral dan multivitamin ya yang harus juga ada dalam asupan nutrisi anak untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Terus kemudian dicari karena ada faktor lain selain asupan nutrisi yang tidak mencukupi dalam jangka waktu yang lama. Apakah mungkin infeksi berulang? Ya, dicari tahu infeksi berulangnya penyebabnya apa. Misalnya pada gigi yang bolong, ya, atau misalnya pada kasus-kasus TBC anak, misalnya, atau misalnya pada kasus cacingan, ya, atau mungkin penyakit-penyakit kronik, Mas Raden, seperti penyakit-penyakit talasemia, ya. Talasemia itu merupakan satu kondisi penyakit bawaan pada seorang anak. Ya, pada kelainan rantai protein dari hemoglobin ya sehingga si anak secara rutin membutuhkan transfusi darah karena terjadi perusakan sel darah merah yang lebih cepat sehingga dia punya HB turun terus. Tentunya ini juga pasti akan mempengaruhi kondisi nutrisi si anak. Atau anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan misalnya. Ini juga pasti akan menjadi faktor resiko yang sangat penting sekali untuk anak mengalami stunting. Atau mungkin anak-anak yang mengalami gangguan pada proses penyerapan makanan. Ya. Jadi adanya gangguan pada saluran pencernaannya yang mengganggu proses penyerapan. Ini pun jadi walaupun asupan nutrisi mungkin diberikannya cukup adekuat, tetapi karena ada gangguan penyerapan, maka zat-zat makanan tidak secara baik diserap sehingga tidak bisa juga digunakan oleh tubuh. Oke, berarti memang asupan nutrisinya harus adekuat gitu ya. Yang menarik tadi Dok, makronutrien sama mikronutrien sebenarnya porsinya yang pas untuk anak yang sudah didiagnosis stunting ini seperti apa nanti akan kita bahas Dok. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ini ada pemirsa Bincang Sehati yang sudah menghubungi kita Dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Silvi di Jakarta, Pak. Ibu Silvi ya. Di Jakarta Barat. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Ya. Silakan Bu Silvi. Saya mau tanya, saya tuh ada menantu saya yang udah kehamilan 3 bulan, tapi diprediksi dia kembar 2 ya. Nah itu makanya susah, soalnya dia mualnya itu dari awal sampai sekarang masih terbawa terus. Jadi makanya di kehamilan ini susah banget, cuman susu pun nggak semua susu bisa masuk, cuma susu biasa dia, sama biskuit atau sama roti. Nah, saya khawatir nanti kalau dia berlanjut terus sampai 3 bulan lebih, dia masih nggak bisa makan dengan sayur, dengan apa, dia mual, muntah langsung kalau kena begituan. Oke, ini kehamilan pertama atau keberapa? Kehamilan pertama. Kehamilan Pak, pertama iya. ya. Dokter Iren ada yang ditanyakan Dok? Saya ingin bagaimana menjaga supaya, karena dokter kehamilan juga memberikan obat mual namanya Narvox, itu dia lihat di internet kok keras ya Mam katanya, jadi dia takut minumnya itu cuman sekali-sekali aja, jadi takut kalau babynya. Asalnya dia makannya nggak bisa makan kayak nasi itu belum bisa, jadi bubur sedikit udah 2 sendok, apalagi dia masih kerja ya. Dia seorang guru, jadi paling dia makan siang, makan pagi cuma susu sama roti kecil gitu. Oke, Dokter Iren itu bagaimana cara mengatasinya Dok makanannya? Oke, Dokter Iren ada yang ditanyakan atau sudah jelas Dok? Mungkin cukup ya. Cukup ya, baik. Terima kasih Ibu Silvi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dokter Iren ini menantunya ini mertua yang sangat sayang. Ini beruntung sekali mendapatkan mertua seperti Ibu Silvi ya. Ini perhatian banget sama menantunya. Mungkin ini akan menjadi cucu pertama juga karena kehamilan pertama gitu ya. Menantunya hamil 3 bulan tapi sering mual muntah, nggak bisa masuk apa-apa. Ya paling cuma susu biasa sama roti secuil gitu kan. Nah ini ditakutkan Bu Silvi adalah bagaimana kemudian nanti kondisi bayinya, apalagi bayi kembar 2 gitu ya, apakah nanti asupan nutrisinya tercukupi dengan baik atau tidak, dan takutnya ada potensi stunting ke depannya nanti ketika lahir. Gimana ini Dok?
Oke, terima kasih Ibu Silvi, salam kenal. Selamat terlebih dahulu untuk kehamilan dari anak ya, mendapatkan langsung bonus loh ini, langsung dapat kembar loh. Dapat jackpot 2 ini langsung. Jadi memang kekhawatiran Ibu Silvi ini beralasan ya, dan memang dari sananya memang ya Mas Raden, kalau seandainya kehamilan kembar ini memang kalau dalam literatur kita baca resiko untuk si ibu hamil mengalami mual dan muntah, atau yang kita kenal dalam istilah kedokterannya atau istilah medisnya itu adalah hiperemesis, itu memang frekuensinya dan derajatnya jadi sedikit bertambah berat tuh Mas ya, pada wanita-wanita yang mengalami kehamilan kembar. Ya, jadi saya rasa obat-obatan anti mual dan muntah yang diberikan oleh dokter kandungan, saya pikir tidak perlu khawatir, karena dokter kandungan sudah tahu lah ya resiko berbagai macam side effect yang mungkin terjadi, dan memang akan diberikan dalam dosis yang sesuai. Jadi kalau seandainya obat ini harus dikonsumsi dan itu dapat membantu untuk mengurangi mual dan muntah pada menantu dari Ibu Silvi ini, saya pikir tidak apa obat ini dikonsumsi, karena akan membantu dia untuk mendapatkan asupan yang lebih baik. Ya. Kemudian mungkin cara yang bisa dipakai juga adalah dengan makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, dengan makanan yang sudah langsung padat gizi gitu ya. Salah satu contohnya tadi yang seperti Ibu Silvi katakan adalah susu gitu ya. Jadi sebisa mungkin sedikit-sedikit tapi dalam porsi yang sedikit, tapi dikonsumsi dengan cukup sering gitu. Jadi setidak-tidaknya jumlah dan kualitas yang harus menantu Ibu Silvi dapatkan selama kehamilannya ini tidaknya bisa terpenuhi. Dan terus berharap ya bahwa kondisi mual dan muntah ini sebenarnya sih semakin meningkatnya durasi kehamilan itu seharusnya sih semakin berkurang derajatnya gitu ya, dan diharapkan nanti pada saat sudah berkurang ya cukup dikejar lah ya gitu ya. Jadi asupan nutrisi yang awalnya terganggu asupan nutrisinya karena ya memang semua wanita hamil akan mengalami ini sih Mas Raden, mual dan muntah gitu ya. Mual dan muntah ya. Jadi apalagi ini adalah kehamilan kembar gitu dan pertama langsung. Jadi belum pernah punya pengalaman sebelumnya langsung kembar gitu ya dok ya. Tapi kalau ngomongin tentang mual, berarti tadi obat Narfox ya kalau tidak salah namanya itu tetap aman ya gitu dikonsumsi, karena ini untuk mengurangi mualnya gitu, supaya tetap bisa mengonsumsi makanan yang bergizi, kalaupun nggak bisa langsung brok langsung besar, sedikit-sedikit gitu ya dok ya, untuk kemudian asupan gizinya tetap harus terjaga dengan baik. Dok, kalau misal akhirnya harus diimbangi dengan mengonsumsi seperti multivitamin yang ada mengandung vitamin A ini segala macam, itu masih boleh nggak sih dok? Sebenarnya pasti multivitamin dan multimineral itu pasti sudah diresepkan juga ya oleh tiap dokter kandungan pada wanita hamil, karena wanita hamil tentunya membutuhkan jumlah mikronutrien yaitu mineral dan vitamin itu dalam jumlah yang lebih besar ya, terutama untuk kandungan mikronutrien tertentu, contohnya seperti asam folat ya, ini sangat dibutuhkan dalam dosis yang lebih tinggi. Jadi harusnya sih dokter kandungannya sudah pasti memberikan. Ya, semoga ini untuk Bu Silvi, semoga menantunya ini tetap sehat terus gitu ya, tidak mual lagi, dan kandungannya sehat terus sampai nanti melahirkan anaknya sehat-sehat terus, dan dedek bayinya yang kembar tetap sehat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Silvi. Dok, kita lanjut lagi, ini ada DM Instagram dok. Saya bacakan ya dok ya, dari @dewi_yulia. Dok, anak saya ini sukanya makan makanan junk food gitu. Nah, kalau dikasih makan biasa nggak mau, seringnya nangis. Ini saya takut anak kekurangan gizi. Strategi biar anak suka makanan sehat gimana ya? Ini kayaknya problematika yang banyak dihadapi oleh orang tua, untuk khususnya yang tinggal di kota besar. Gimana nih dok? Ya, yang namanya junk food itu pasti
semua orang suka ya Mas ya. Nah, Tante Iren juga suka kok junk food, yang penting nggak sering-sering aja. Oke, kenapa junk food? Anak pasti lebih memilih atau lebih suka untuk makan junk food karena junk food ini biasanya adalah makanan yang sangat gurih ya. Satu, makanan junk food itu kebanyakan pasti digoreng. Yang kedua, makanan junk food itu pasti lebih tinggi kadar gula, kadar garam, dan kadar MSG-nya. Jadi bukan berarti anak nggak boleh makan MSG ya. Anak boleh makan MSG tapi dalam dosis atau kadar yang memang cukup-cukup aja gitu, tidak usah berlebih. Ya. Jadi karena makanan junk food ini sangat gurih, makanya anak sudah terlatih lidahnya untuk lebih prefer atau menyukai makanan junk food ini. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah pola makan keluarga. Jadi balik lagi, kalau seandainya pola makan keluarganya memang lebih sering jajan, lebih sering mengkonsumsi, disediakan, memang tersedia gitu ya, snack-snack yang bukan yang snack-snack yang istilahnya sehat, yang gurih lah ya istilahnya, bukan yang kurang lah nilai gizinya, itu selalu tersedia di rumah. Itu yang lebih banyak tersedia ketimbang makanan snack sehat seperti makanan yang diolah sendiri di rumah, makanan snack buah, misalnya gitu, makaroni skutel atau buah gitu ya. Jadi balik lagi ke pola makan keluarga. Jadi kalau pola makan keluarganya itu memang lebih cenderung mengkonsumsi makanan sehat, baik itu juga dalam bentuk snack, maka biasanya anak akan ikut, tapi memang mesti pelan-pelan sih, memang mesti dibiasain. Iya, berarti ini memang PR untuk orang tua, habit. Nah, habit pola makan si anak itu ya Dok ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dewi. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin stunting, kita akan membahas bagaimana supaya anak tetap sehat dan bisa meminimalkan risiko terjadinya stunting ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Iren SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut di segmen terakhir ini, kita akan membahas tips gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin stuntingnya, kita sekarang fokus ke supaya anak tetap sehat. Ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu ya. Mungkin hal-hal yang simpel yang mungkin nggak terpikirkan, ini harus dipikirkan, dilakukan oleh orang tua gitu. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan nutrisi. Nah, nutrisi ini juga penting banget ya Dok ya untuk kemudian anak-anak, apalagi kan anak-anak kan konteksnya nih tadi seperti mungkin di DM sebelumnya ya Dok ya, susah banget makan sayur, makan buah, itu jadi PR banget. Nah, kemudian anak-anak kalau akhirnya susah makan sayur sama buah, meskipun harus terus diedukasi, diberikan multivitamin, multimineral juga nggak apa-apa ya Dok, atau gimana nih? Jadi kalau untuk mungkin saya akan tambahkan sedikit ya Mas mengenai komposisi asupan nutrisi untuk anak di 2 tahun, 3 tahun pertama kehidupan, itu memang harus lebih banyak protein dan lemak hewani. Itu yang mesti diingat ya, karena dalam makanan hewani itu mengandung lemak dan protein yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si anak. Ya, jadi 2-3 tahun pertama yang kita utamakan adalah makanan hewani. Sedangkan sayur dan buah itu bukan dalam jumlah yang dominan. Ya, sayur dan buah itu dikenalkan tujuannya hanya untuk mengenalkan anak kepada variasi rasa dan variasi tekstur sebenarnya. Sehingga pada saat nanti di usia yang lebih besar dia sudah mulai terbiasa dengan rasa dan tekstur yang dia konsumsi dari sayur dan buah. Itu yang perlu untuk diingat ya. Jadi pertanyaannya balik lagi tadi Mas apa ya? Saya akan tambahkan. Apakah perlu membelikan seperti mungkin untuk tambahan gitu ya, tidak suka makan protein atau sayur atau buah, dibelikan multivitamin berupa kaplet gitu? Itu sebenarnya masih oke nggak untuk anak-anak untuk ya sebagai solusi ketika mereka agak susah makan gitu Dok?
Oke. Jadi itu boleh dijadikan sebagai solusi, tapi bukan solusi jangka panjang ya Mas ya. Jadi memang harus dicari tahu kenapa anaknya sulit makan. Kenapa anaknya sulit makan, kenapa anaknya pemilih sekali, sehingga asupan nutrisi yang dia butuhkan tidak bisa adekuat dia terima. Ya, jadi pada anak-anak dengan kondisi seperti ini, anak-anak yang sulit makan, anak-anak yang cenderung pemilih, kita boleh berikan multivitamin untuk melengkapi asupan nutrisi yang tidak dia dapatkan dari makanan sehari-hari. Tetapi intinya ini bukan solusi jangka panjang. Oke, hore, selesai, kasih aja vitamin, kasih aja susu yang banyak gitu ya. Bisa ya, tapi tetap harus dicari tahu kenapa anaknya sulit makan, kenapa anaknya picky. Oke, berarti boleh tapi bukan untuk solusi jangka panjang gitu ya dok. Ya, tetap harus diedukasi anak supaya tetap bisa dan mau makan sehat gitu ya dok ya. Oke, setelah makan ternyata istirahat juga penting ya dok ya untuk kemudian anak-anak ini memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Apalagi kalau masa pandemi kayaknya agak susah gitu karena berpikirnya besok nggak sekolah ini gitu kan. Boleh tidur malam, besok paginya bangunnya agak siangan. Istirahat ini menjadi penting tidak hanya untuk orang dewasa. Kalau ngomongin istirahat 7-8 jam, anak-anak juga penting ya dok ya. Sangat dong, sangat penting ya. Apalagi sekarang tuh karena kita tahu ya semua aktivitas itu lebih banyak dilakukan secara online. Maksudnya kayak kita kan sekarang online, anak-anak sekolah tuh juga online, harus menghadiri kelas secara online dari pagi sampai siang. Belum lagi dengan assignment juga yang cukup banyak gitu ya. Jadi kesempatan mereka malah untuk istirahat dan bermain. Saya tekankan bermain juga jadi kurang ya. Padahal anak-anak ini butuh kesempatan untuk dia bisa beristirahat seperti yang tadi Mas Raden bilang dan untuk bermain. Ya. Itu jadi tetap kita sebagai orang tua dalam kondisi yang pandemi seperti ini ya, terutama untuk anak-anak yang masih berusia balita ya, 2-3 tahun pertama sampai 5 tahun gitu ya. Tetap kita sebagai orang tua itu dalam kondisi pandemik seperti ini tetap harus bisa kreatif lah istilahnya, harus lebih bisa kreatif untuk memfasilitasi supaya anak-anak tetap mempunyai kesempatan untuk bermain. Olahraga juga penting berarti ya dok ya? Sangat dong. Oke, olahraga, perilaku hidup bersih, dan yang pasti orang tua juga harus memberikan pemahaman dan role model gitu ya dok ya? Model, ya. Oke, menjadi role model untuk anak-anak ini menjadi sangat penting gitu ya untuk orang tua. Harus nggak hanya ngomongin, dek harus begini, harus begitu, tapi orang tua juga harus kemudian mencontohkan dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, tapi juga harus dilakukan oleh orang tua terlebih dahulu gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Iren sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus, pandemi segera usai dan anak-anak tetap sehat gitu ya dok ya. Terima kasih dok, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Manlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.